Tuhan, tidak pernah kami dapat berhenti untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan untuk apapun keadaan kami hari-hari ini, satu hal yang pasti dapat kami katakan kepadamu adalah kami katakan terima kasih Tuhan. Kami tidak berhak sedikit pun untuk mengatur apapun keputusan Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan sedang menuntun kami melewati padang gurun kehidupan ini, kami katakan terima kasih Tuhan. Kalau kami harus melewati banyak hal yang mengecewakan bagi kami, kami juga mau katakan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah pencipta daripada kehidupan kami. Engkau pemilik daripada kehidupan kami. Kami mau bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Mari angkat suara kita sekali lagi. Mulai katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab hanya Kau yang layak mendapat syukur. Haleluya. Oh ya, betapa kami mencintaimu Tuhan, lebih dari segalanya. We love you Lord and we love you Jesus. Oh ya, terima kasih Tuhan untuk cintamu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hanyalah makhluk yang Engkau ciptakan. Engkau pencipta kami. Maka seharusnya sepantasnya kalau kami hidup kami adalah untuk Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara buat kami pada sore ini. Tuhan ingatkan kami apa yang harus kami lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Allah Bapa, pemilik kehidupan kami. Berbicara melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, shalom semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Berapa banyak yang merasakan luar biasa? Berapa banyak yang merasakan biasa-biasa saja? Bahkan ada yang marah sama Tuhan. Sebab dia bilang gini, aduh hidupku susah. Kok begini hidupku? Aku sakit. Aku gak punya uang. Uangku diambil orang. Aku dikecewakan. Suamiku jahat. Istriku jahat. Anak-anakku tidak baik sama saya. Ya. Lalu kemudian tanpa sadar kita salahin Tuhan. Tanpa sadar tiap hari yang kita bawa sama Tuhan adalah keluhan dan keluhan. Saya kalau ingat kok bisa hidup sampai hari ini, waduh benar-benar gak layak sebenarnya ya. Kok saya hidup gitu? Ya, pertanyaan yang kalau terlintas
kadang bukan terlintas, kulintaskan begitu. Aku kok hidup? Apa sih hakku? Sehingga aku hidup hari ini. Who am I? Saya ini siapa? Sehingga saya hidup. Lalu ketika saya mempelajari begitu ya, bahkan mengajarkan gitu ya kepada mahasiswa, bagaimana cara kerja daripada jantung manusia, sehingga dia bisa berdetak sedemikian rupa ya, tak berhenti. Bahkan sampai pada kesimpulan, kok bisa ada jantung orang berhenti? Maka ilmu daripada kedokteran pun belum bisa menjawab itu sampai sekarang. Tidak ada sains yang bisa menjelaskan dengan pasti kenapa jantung seseorang itu kemudian berhenti berdetak, dan pada waktu jantung itu berhenti berdetak, pada waktu itu pula seseorang itu kemudian tidak hidup lagi. Kalau dibilang dari usia kuliah, lama juga kita kuliahnya, bertahun-tahun. Cuma baca itu jantung yang sekecil ini begitu ya, sekepal tangan kita. Nah, itu masih bicara jantung. Bicara otak, kok bisa? Tadi malam tidur gak ingat apa-apa karena udah kecapean, lalu tiba-tiba bangun pagi aja gitu ya. Ya gue masih hidup. Bahkan masih ingat lagi banyak hal. Ingat ada orang yang jahat, ingat ada masalah, ingat ada sesuatu yang buat kita kecewa. Kok masih hidup? Kadang mikir gini juga, kok gak bisa aku melupakan aja semua hal yang aku gak suka? Kok bisanya cuma ingat terus? Gak pernah bisa dilupakan. Sampai lagunya juga ada ya kan. Lumpuhkanlah ingatanku katanya. Bukan ingatannya yang lumpuh pak. Yang lumpuh tangannya. Kakinya dia gak bisa angkat lagi. Tapi memorinya tetap ada. Itu siapa yang buat? Kok bisa ada memori di otak kita? Lalu kok bisa otak kita itu punya kemampuan analitik yang luar biasa? Waduh, kita tuh kalau udah baca buku ya, sejelimet apapun kita baca. Tapi lalu kemudian ujungnya cuma begini jawabnya. Ya begitulah adanya. Bisa paham gak? Maka pertanyaan, kenapa manusia bisa hidup sampai dengan hari ini belum ada ilmu sains yang bisa menjawab itu dengan benar. Sebab kebenaran yang lain berbeda juga dengan kebenaran ahli yang di sana. Lalu saya menyimpulkan, berarti hidupku ini bukan punya aku. Sebab aku gak bisa menjaganya. Dokter bilang jagalah kesehatan ya, jagalah. Gak tahu aku kayak mana cara menjaganya. Sebab udah dijaga-jaga juga ada orang yang akhirnya jatuh sakit juga. Ada orang menjaga-jaga gitu ya. Tiba-tiba mati aja gak ada alasan. Bahkan saya mau bilang kalau, ya tapi kan kamu dokter, kamu pelajari itu. Iya, saking banyaknya mungkin kami belajar, coba lihat mana lebih banyak orang mati. Mati karena sakit atau mati dalam keadaan sehat. Banyakan yang sakit itu yang mati. Tapi dokter hebat. Ya disitulah aku bingung, aku bilang. Kok aku merasa hebat tapi kok banyak yang mati karena sakit ya. Maka saya milih untuk merendahkan diri aja. Udah Tuhan. Kalau memang begitu, berarti kau juga yang benar. Katakan amin. Berarti kamu yang menciptakan ini semua. Mana mungkin aku cari jawabannya dari manusia. Maka saya cari jawabannya dari mana? Bukan saya, kita cari jawabannya dari mana? Dari pikirannya Tuhan. Di mana pikirannya Tuhan? Ada di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Maka saya selalu ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan. Maka saya nggak pernah stres kalau mau ngajar anak-anak matematika. Nggak mau aku stres sampai marah-marah.
Ini gak bisa ini. Ya tenang aja, kalau dia gak bisa matematika gak apa-apa, dia kan masih hidup gitu loh. Sebab matematika ini juga gak bisa menjawab kalau dia bisa hidup, aku bilang. Terus kita marah-marah karena dia gak bisa matematika, emang kenapa? Udah kita ajari aja anak kita takut akan Tuhan, sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya lebih banyak sebenarnya baca Alkitab daripada baca buku kedokteran. Sebab udah kubaca gitu ya. Ujungnya ini gak bisa sembuh. Ini gak bisa sembuh. Sekali baca, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, bukan hanya obat pula, manjur katanya. Ya macam mana aku ini sekarang, aku bilang. Untuk apa aku jadi dokter, aku bilang. Tuhan bilang, kamu jadi dokter supaya kamu tahu orang yang sakit. Tapi obatnya di gua, kata Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Iya, tepuk tangannya kurang semangat. Semangat dulu buat Tuhan. Aku aja semangat kali. Amin. Hidup kita punya siapa? Haleluya. Nanti ku kaitkan dengan itu ya. Tapi kita nyanyi dulu satu lagu dari F aja. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, amin. Hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bisa katakan amin? Cuma di lirik di awal tadi saya sih tergelitik juga ya. Ini aku semua milikku. Itu tadi ya. Semua milikku ya. Emang ada punya kita? Coba Bapak Ibu bayangin. Kita punya apa? Tadi saya katakan kita bisa hidup sekarang. Kita nggak tahu kok bisa hidup. Apa yang kita punya sehingga itu menjamin daripada kehidupan kita? Nggak ada. Kecuali Tuhan yang menjamin. Tapi boleh kita jujur buat diri kita sendiri. Berapa banyak waktu yang kemudian kita persembahkan buat Tuhan. Bahkan ketika kita kehilangan sesuatu dari hidup kita, kita kecewa. Kita marah-marah. Kalau orang yang gak marah-marah mungkin dia stres sendiri. Lalu kalau dia stres sendiri, dia sakit asam lambung gitu ya, datang ke dokter Joseph. Lalu orang bingung, bukan dikasih obat, malah dikasih firman Tuhan katanya. Yang penting kau sembuh, aku bilang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Lalu kubuktikan lagi. Berapa bayarnya? Gratis, aku bilang. Kayak mana kau hidup kalau nggak ada yang bayar samamu? Ku jawab, aku bukan hidup dari uang. Aku bukan hidup karena uang. Aku hidup karena Tuhan, ku bilang. Mana mungkin itu, katanya. Ya buktinya aku masih hidup sekarang. Nggak ada uangku sekarang di kantong, ku bilang. Di rekening ada, tapi istriku yang pegang ATM, ku bilang. Hidupnya aku. Ku tambah lagi, gak punya uang aku ya biar kau tahu, aku bilang.
Kenapa nggak punya uang? Gitu banyaknya uangmu. Bukan uangku itu, ku bilang. Jadi uang siapa itu? Uang Tuhan, ku bilang. Apa buktinya? Kalau hilang uangku, ketawa-ketawa aja aku bilang. Makin bingung dia. Kenapa kau ketawa kalau hilang uangmu? Karena nggak ada uangku, ku bilang. Lah itu uang Tuhan kok. Nggak percaya. Ya sudah kalau nggak percaya, ambillah uangku kalau ada sekarang. Nah ambil, apa yang bisa kau ambil? Ambil, ku bilang. Makanya ku bilang tadi, berapa bayarnya? Paham? Itu harusnya uang siapa kalau ibu bayar sama saya? Uangku, ku bilang. Tapi aku tidak pernah mau mengakui itu uang milikku. Maka kalau orang tanya berapa bayar, tak usah kau bayar. Gak ada hakku di situ, ku bilang. Yang buat kau sembuh Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih bandel juga dia. Kayak mana kau hidup? Kok tanya sama aku bilang. Emangnya aku Tuhan? Garu-garu kepala semuanya. Tapi kalau digaruk makin enak. Senyum-senyumnya kami kalau orang berobat. Hati yang gembira adalah obat yang Tapi kalau kita mikir yang susah-susah, susah semua, nggak ada yang nggak susah. Susah panjang U-nya. Cuma yang susah terus yang dipikirkan. Punya uang salah, nggak punya uang salah, ya kan? Punya anak salah, tak punya anak, bayangkan coba betapa nggak tahu dirinya kita ini. Punya suami, salah. Nggak punya suami, salah. Maka kalau sekarang, kalau udah 2 kali dia berobat sama saya, lalu dia masih mengeluh, sakit kepalaku, sakit perutku, oke. Aku bilang, tenang. Apa tadi sakit? Sakit perut. Ayo mari kita berdoa. Senang dia mau didoakan. Kau ikut doaku, aku bilang. Tuhan Yesus, terima kasih. Udah mulai terdiam dia, kok terima kasih katanya. Ya bilang aja, kau kan mau kudoakan, aku bilang. Tuhan Yesus, ikut. Tuhan Yesus, terima kasih. Bilang, terima kasih. Sakit perutku. Bingung dia. Ya bilang, sakit perutmu. Terima kasih Tuhan, bilang. Ada nanti nangis dia. Rupanya ada orang minjam uang dia tak dibayar. Nangis dia, guling-guling dia. Doakan aku dokter, doakan aku. Ya, aku doakan, ayo doa kita. Tuhan Yesus, kuat-kuat bilang ya, Tuhan Yesus. Terima kasih, kuat bilang. Bingung dia kok terima kasih pembukaannya. Uangku lo hilang dok, uangku lo hilang. Ya kau mau kudoakan enggak? Bilang terima kasih aja kok payah, aku bilang. Terima kasih bilang. Tersedak dia bilang itu. Sebab dia gak rela. Bayangkan gak rela dia. Cuma bilang terima kasih pun gak rela dia sama Tuhan. Terus bu, terus. Ayo hanya bilang terima kasih loh diminta Tuhan sama kau. Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala keadaan kamu harus ucap syukur. Karena hanya waktu kamu ucap syukur baru ayat ini masuk ke kepalamu, aku bilang. Baru kau bisa gembira. Amin. Apa kabar hari ini? Aku takut sama Tuhan. Kalau tiap pagi bangun lemas-lemas, aku yang takut. Aduh Tuhan, gak boleh kayak gini aku Tuhan. Nanti aku ketemu sama pasienku, masa aku lemas-lemas Tuhan. Berdoa aku sama Tuhan, kasih kekuatan sama aku Tuhan. Supaya bisa aku terus tersenyum dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, aku bilang. Sebabnya dari pagi udah gini-gini. Mana yang sakit Inang, mana yang sakit Inang. Sakit. Kalau jam 9, jam 10, jam 11 masih gampang. Kecil tuh sama-sama saya kecil lah. Tapi kalau udah jam 3, waduh, ini pun udah mau kebas senyum. Sebab pasien gak berhenti. Masuk terus. Itu kalau masuknya yang udah pernah ketemu sama saya enggak apa-apa.
Ini baru pertama ketemu. Harus ngantri, bisa bayangin gak Bu betapa dia marahnya di luar sana. Provokator dia di luar sana. Tengoklah dokter itu lama kali kan katanya. Nanti udah dikode sama perawatku. Dok, ada satu. Iya tenang. Giliran dia dipanggil nih. Dia ketuk pintu. Masih srek gitu. Halo Inang! Langsung begitu kan. Belum nampak lagi mukaku karena ada gang sedikit untuk nampak ke meja saya. Halo Inang! Masuk dia udah. Lama kali Bu dokter ini. Yang mana sakit Inang? Kok lama kali Cok? Dari jam berapa aku saya di sini biar kau tahu ya dokter ya. Ya Inang yang mana yang sakit Inang? Yang mana? Iya tapi jangan lama kali lah dokter. Dalam hati pengen juga menjawab. Emangnya aku dari tadi kemana? Tapi aku langsung tahu ini Inang ini pasti susah hidupnya. Sebab kalau hidupnya kayak orang kita ini yang diberkati Tuhan, mana mungkin mengeluh punya waktu banyak menunggu tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kalau orang yang diberkati seperti kita, kan kita tahu semua indah pada waktu siapa? Tuhan. Jadi kalau kita nunggu lama, oh puji Tuhan, oh anak Tuhan dia memuji menyembah Tuhan lagi menunggu. Suami lama datang, haleluya, haleluya. Anak-anak belum pulang, puji Tuhan, Tuhan baik. Bisa mengerti maksudku? Amin. Lalu kalau ini adalah hidup punya Tuhan, apa yang punya kita, Bu? Saya pelajari. Satu-satunya punya kita hanya kehendak bebas. Tuhan kasih kita pilihan loh. Boleh milih. Mau pilih A, pilih B, pilih C. Itu punya kita. Tapi kalau nafas, sorry ya. Itu bukan nafas punya kita. Itu nafas Tuhan dihembuskan. Punya Tuhan. Satu-satunya milikku adalah keputusanku. Itu milikku. Tuhan gak rampas itu dari kita. Dia kasih. Kamu boleh pilih. Mau buat apa? Itu milikmu. Tapi sadar gak kita? Kalau semua yang ada di dalam hidup kita ini, itu punya siapa? Hari ini kita mau belajar tentang membawa damai. Kalau bicara tentang membawa damai, ya banyak sih topiknya ya. Tapi hari ini aku terpanggil banget gitu untuk mempersoalkan uang. Sebab dunia ini kehilangan kedamaian cuma karena uang. Bisa bayangin gak Bu? Saya mau tanya dulu sama kita. Berapa banyak kita perlu uang di sini? Ayo tinggi-tinggi Bu. Makanya kita berantem terus Bu. Soalnya kita pada perlu uang. Gawat kita ini. Jangan marah. Gak ada guna juga marahin saya. Gak terasa gitu. Oke. Saya lanjutin. Buat apa perlu uang? Hidup. Ku jawabkan. Ada yang jawab uang sekolah anak. Ada yang jawab buat beli makanan. Ada yang jawab juga buat beli mobil mewah. Buat punya jabatan tinggi dong. Masa kita gak keluar modal biar punya jabatan tinggi. Buat punya fasilitas. Sehingga ketika kita gak punya uang, susah pikiran. Susah gak pikirannya? Hidupnya susah. Orang jadi khawatir, jadi takut. Marah-marah kadang karena apa? Nggak punya? Iya, maka saya sering bercanda sama pasien. Kalau dia udah pedih kali gitu ya, marah banget gitu. Kadang saya sugesti juga. Bu, kalau misalnya ibu sekarang dikasih di hadapan uang sama ibu 1 miliar di hadapan ibu, gimana Bu? Senang nggak Bu? Tahu nggak? Refleks tuh jawabnya. Senang lah dong, katanya. Masya Allah gitu ya. Berarti persoalan apapun,
Kalau ada uang, bisa diberesin. Coba bayangin. Lalu ditanya, kenapa senang? Karena itu uangku katanya. Oh, jadi kalau uang ibu diambil orang, ibu marah nggak? Ada yang senang di sini kalau uangnya diambil orang? Gak ada juga. Persoalannya kita hidup di dunia di mana uang pasti hilang, Pak. Bahkan di dalam firman Tuhan udah Tuhan katakan tuh. Jangan kumpulkan harta di bumi sebab rayap, ngengat, api akan membakar, pencuri akan mengambil. Bisa paham sampai situ? Lalu kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita apa? Marah apa senang? Tapi kalau ditanya siapa mau menggenapi firman Tuhan? Coba angkat tangan, siapa mau menggenapi firman Tuhan dalam hidupnya? Angkat tangan ya Pak. Bingung kan? Bingung kan? Maka saya kalau uangku hilang, aku bilang puji Tuhan lah. Kau menggenapi firman-Mu dalam hidupku. Karena uangku diambil orang. Sebab memang Tuhan sudah firmankan. Harta di bumi pasti hilang. Entah terbakar. Entah dirampas orang. Haleluya. Aku bilang. Itu sebabnya orang akan ribut, berantem karena. Coba, karena apa orang ribut dan berantem? Karena uang enggak? Nah uang. Ini pesannya ini luar biasa pembawa damai ini. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa? Anak Allah. Siapa mau jadi anak Allah di sini? Wow, kita connect lagi, haleluya. Siapa mau jadi pembawa damai di sini? Haleluya. Sekarang kita tengok yang mana bawa damai ya. Kok hilang Kak? Apa yang dimaksud dengan membawa damai? Yes. Nih. Membawa damai, damai itu eirenopoios dalam bahasa Yunani, shalomnya Ibrani, pacificatory dalam bahasa Inggris. Jangan lupa, Yesus kita sebut sebagai Raja Damai. Katakan amin. King of Peace. Kenapa harus Yesus? Nih, arti damai yang pertama, merasa baik-baik. Katakan amin. Coba saya tanya, siapa yang merasa baik-baik kalau uangnya hilang? Angkat tangan yuk. Aduh, boro-boro dokter, merasa damai uang hilang. Tiap pagi ku doakan uangku biar balik. Lah gue datang ke gereja juga supaya Tuhan jawab doaku karena uangku hilang. Sebagian mungkin akan bilang, mana bisa orang hidup tanpa uang? Saya mau bilang, itu udah dibuktikan sama Tuhan. Gak tahu beda nggak Alkitab kita? Coba lihat. Ketika bangsa Israel itu diperintahkan oleh Tuhan untuk melewati padang gurun keluar dari Mesir. Tahu nggak bawa apa mereka? Sude, kalau orang Batak bilang, sude dibawa. Gak ada yang gak dibawa, emas batangan, emas tergantung, emas di mana-mana dibawa semua. Uang gak itu? Uang. Terus mau ngapain di padang gurun bawa uang? Bisa diapain itu uang? Lalu mereka bersungut-sungut, kayak mana kami akan hidup di sini? Tahu nggak? Megang uang banyak itu semua. Banyak. Langsung nanya sama Tuhan. Tahu apa kata Tuhan? Ingat, manusia bukan hidup dari roti. Oke.
Manusia hidup dari setiap firman. Ya, ini agak melenceng dikit nih. Maka TikTok yang saya bukakan itu di situ entah kenapa itu Tuhan yang suruh taruh ayat Alkitabnya di situ. Lalu selesai kadang saya ngomong sama pasien, saya search di Google ayat Alkitab tentang suka uang. Nah, aku search suka uang, muncul dia. Semua tentang uang-uang. Pas pula kayak Inang ini tadi, taruhkan. Amin. Tahu apa yang dibaca sama orang lain? Nanti dia chat saya. Dok, saya sembuh karena baca firman Tuhan. Bisa bayangin gak? Aku yang salah atau siapa yang salah? Kalau orang sembuh karena firman Tuhan. Bukankah dia tadi yang berkata, manusia bukan hidup dari roti, tapi dari setiap firman. Berapa banyak kita cari firman Tuhan setiap hari, boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Lalu hari ini firman Tuhan berkata sama kita, berbahagialah kamu yang membawa damai, sebab kamu akan disebut anak-anak Allah. Apa artinya damai? Waktu diambil uangmu, kamu merasa baik-baik saja. Halo. Aku yang salah? Bukan. Gak ada salah aku di situ. Aku cuma bilang aja. Amin. Ya, siapa perlu uang? Udahlah Bu, gak perlu uang kita sebenarnya. Itu loh. Pesannya itu gitu loh. Kita tidak boleh berkata perlu uang. Sebab kita hidup bukan karena uang. Jangan disambung. Nanti disambung. Tapi uang, tapi segala-galanya perlu uang katanya. Itu siapa yang membuat coba? Kan manusia sendiri. Terus kita ikuti itu. Amin. Jadi kalau hilang uang kita, haleluya, puji Tuhan, aku bukan hidup dari uang. Amin. Aku hidup karena, mungkin belum pernah lihat, ada banyak orang-orang yang uangnya banyak sekali, banyak. Tapi lalu kemudian dia tiba-tiba sakit. Lalu dipasang semua alat ventilator, segala macam lah. Segala macam. Dihabisin semua uangnya. Capek kita ngitungnya kalau udah bicara tentang biaya di rumah sakit sekarang. Sehingga saya juga sempat kecewa sama Tuhan. Kok nggak adil Tuhan? Masa sih hanya orang yang punya duit banyak yang kemudian bisa disembuhkan? Kalau memang begini supaya bisa sembuh. Nggak adil Tuhan, nggak adil Tuhan. Tuhan jawab apa? Kamu yang udah berdosa. Tidak mungkin uang menjadi jaminan orang bisa sembuh. Sebab sembuh atau tidak itu hakku, kata Tuhan loh. Sebab hidup itu adalah hak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bukan hidup kita. Ya, tanpa sadar loh. Banyak suami istri berantem karena gatal kupingku. Karena uang. Suami istri pun berantem karena uang. Tengoklah kan. Dikasih suamiku sama mertuaku itu uang. Terus dikasihnya uang. Terus dikasihnya uang. Kayak mana nanti uang kami? Ada. Kenapa aku bilang ada? Karena udah chat. Di sini banyak chatnya di sini semua. Kisah-kisah semua orang ada di sini. Saya cuma jawab, Bu, ubah hatimu Bu. Mulai hari ini kau harus bisa berkata kau tidak perlu uang. Kau perlu Tuhan, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Bukankah kalau kita menganggap uang adalah sumber segalanya, kita adalah orang yang paling sombong? Kita andalkan uang kita. Alkitab berkata, celakalah kamu. Celakalah kamu. Kalau kamu yang punya uang sekarang, bahagia. Lukas itu. Itu sebabnya kalau orang tanya sama saya, banyak uangmu? Ampun, gak ada uangku betul, gak ada uangku, aku bilang.
Sebab kalau aku tahu nanti berapa uangku, waduh bahagia pula aku, enak kali aku punya banyak uang. Maka saya harus berjuang setiap hari untuk berkata, saya tidak perlu uang, saya perlu Tuhan. Sebab sudah dibuktikan bahwa emas batangan kemana-mana juga pasti mati. Tapi orang yang membawa Yesus kemana-mana, dia disebut anak-anak Allah yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mau jadi pembawa damai enggak? Pak, Bu, ya, saya enggak tahu. Tapi hampir 100% lah. Orang-orang kaya di Medan ini yang meninggalkan harta dari orang tuanya ya. Saya katakan ini dengan berani gitu ya. Serahkan aja, kasih. Mau dia ambil, dia rampas harta, kasih aja. Sebab kalau nggak dikasih pasti bersoalnya di pengadilan. Kalau bersoal di pengadilan, siapa yang senang? Tuhan senang. Hah? Sedih Tuhan. Sebab kita bukan pembawa damai. Kita anggap itu hakku. Oh itu uangku itu. Oh bagianku itu, bagianku itu, bagianku itu. Saya mau bilang ini juga bukan sama yang abang beradik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih hidup. Lihat anak kita. Dia butuhnya sekarang uangnya. Rumah gak punya. Anak-anak kesulitan di sekolah kan udah dibagi. Panggil semua duduk. Sini duduk. Kita gak boleh berantem karena uang. Uang harus kita buat memuliakan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ada gak itu ayatnya? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tapi di sini yang terjadi di Medan ini apa yang terjadi? Berantemlah kita karena harta. Saya tahu ini pasti keras sekali buat kita hari ini. Tapi kenapa ini terasa begitu keras? Karena kita masih merasa kita perlu uang. Tanya dulu kiri kanannya, kamu perlu uang? Iyalah, aku kan kerja untuk cari uang. Di mana itu disuruh kerja untuk cari uang? Tuhan Yesus sendiri yang langsung ngomong Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu. Iya. Maka semua apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Semua cari makan, cari apa yang mau dipakai, cari tempat tinggal. Semuanya itu ditambahkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau uang kita hilang, doanya mulai malam ini berganti. Memang uangmu itu Tuhan, kau ambil pun ya memang uangmu. Kalau saya bilang gini, capek kali lah kau Tuhan ya, udah kau titipkan sama aku, diambil orang lagi, ya udahlah terserahmu lah Tuhan, kira-kira gitulah. Kalau mengikuti kekerasan hati ini begitu awal-awalnya, tapi lama-lama nggak adanya uangku, ya udahlah diambil. Ya, saya mau bilang, saya tingkat 1, papa saya meninggal. Kuliah baru tingkat 1. Orang bilang, gimana nanti kau uangnya dari mana? Ku jawab aja, mana ku tahu, ku bilang. Kalau aku bisa masuk ke dokteran kenapa? Bukan karena aku bilang. Aku gak ngerti loh, ku bilang. Bahkan aku gak pengen masuk ke dokteran sejujur-jujurnya, saya bilang gitu. Itu Tuhan yang masukkan. Kalau Tuhan yang masukkan terserah Tuhan. Mau keluar jadi apa kek, mau kayak mana terserah Tuhan. Dia yang cukupkan. Aku ikut aja lah. Maka saya buktikan sendiri. Papa saya 46 tahun meninggal. Umurku sekarang 42. 4 tahun lagi sama kayak papaku. Udah bisa kurasakan. Oh, ngeri juga ya. Tapi saya harus berpikir. Hidupku punya Tuhan kok. Aku hidup karena Tuhan, bukan karena aku mikir-mikir jadi hidup. Enggak bisa-bisa juga. Mati juga saya. Bisa paham ya? Tapi satu yang ku tahu, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita pasti hidup. Itu sebabnya setiap hari cari Tuhan. Apa maumu Tuhan? Apa maumu Tuhan? Saya teringat lagu ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
bagimu. Yesus, ku percaya pada. Katakan, kau berfirman, sembuhkan kami Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bisa katakan amin? Ayo tiap pagi kita bangun cari Tuhan, cari firman-Nya. Tuhan, kau mau apa dari saya? Jangan kita terus yang kasih tahu sama Tuhan apa mau kita. Anakku Tuhan, suamiku Tuhan, istriku Tuhan, sekolahku Tuhan, pekerjaanku Tuhan. Semua kita adukan sama Tuhan. Padahal yang sedang berhutang itu kita. Hutang kehidupan. Gak tahu kita merasa atau enggak di sini bahwa kita sedang berhutang sama Tuhan. Amin. Minta firman-Nya. Kalau hari ini kita dapat firman Tuhan ini, Matius 5. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Maka kalau orang tidak membawa damai, itu tidak boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan saya mau katakan, mau ditumpang tangan, ditumpang kaki tiap hari. Kalau bukan dari diri kita yang membuat keputusan, saya mau bawa damai. Saya mau bawa Yesus dalam hidup saya. Yesus mau kita bawa, tapi saya ambil analoginya ini. Ini apa ini? Spring bed. Dari luar keren itu spring bed. Cantik. Coba dikulitin kayak itu. Ada per. Pokoknya nggak menarik lah untuk ditidurin. Takut kita. Cuma besi-besi semua di dalam itu. Kayak mana ini? Ini contoh orang membawa damai. Waktu kita menduduki spring bed. Apa yang dilakukan spring bed? Ditendangnya kita. Diginikannya kita. Enggak, ngikut dia. Ya sudahlah, diduduki sama si Joseph ini, aku didudukilah situ. Tiduri, ikut dia tidur. Hah. Itu per-pernya itu akan ikut. Ditekan, dia ikut turun. Kita goyang-goyang gini, anak-anak lompat gini, dia ikut aja, dia kasih aja tuh. Bisa paham maksudnya? Saya mau bilang orang yang membawa damai, hidupnya seperti ini. Dia tidak akan melawan. Tidak akan melawan. Dan tidak juga akan berdoa supaya orang yang melawan itu, yang menyakiti dia, supaya berhenti menyakiti dia. Enggak. Pembawa damai itu diperlukan dalam keadaan tidak damai. Bisa katakan amin. Maka kalau ada orang yang jahat sama kita, berhenti untuk mendoakan dia. Tuhan, sakit kali kurasa. Ubahkanlah dia supaya bertobat. Tiap hari itu doanya. Enggak bertobat-bertobat. Tahu kapan kita bisa berhenti meniduri itu? Kalau udah habis ngantuk kita, pasti kita beranjak dari tempat tidur itu. Benar enggak? Oke. Kenapa kita bisa puas dengan tidur kita? Karena waktu kita tidur di spring bed, oke, gak apa-apa, gue ditekan, gak apa-apa, gue gak melawan, ikut aja. Oke, apa yang ku dapat sebagai orang yang dalam tanda kutip menjahati itu spring bed? Aku bisa istirahat tenang, oh itu enak kali. Tapi kalau udah istirahat tenang kan udah habis ngantuknya. Paham? Lalu aku akan bangkit sendirilah. Bye spring bedku. Paham? Tapi kalau dari awal spring bednya marah-marah gitu ya. Diduduki, keluar satu per. Jus, kecucuk apa? Apa yang terjadi? Ku panggil tukang reparasi spring bed. Perbaiki dulu spring bedku ini. Bandel kali, kira-kira gitu. Aku mau tidur kok diusirnya. Amin. Orang yang membawa damai, dia akan disebut anak-anak Allah.
apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bawa damai. Kita tetap merasa baik-baik saja. Kita tetap mengasihi orang yang jahat sama kita. Yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Biarlah kami sembuh oleh karena firman-Mu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bukan perlu uang. Kami bukan perlu uang, tapi kami perlu Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang membawa damai. Kami memberikan diri kami untuk disakiti, sama seperti Yesus yang disakiti. Kami bahkan merelakan diri kami untuk disalibkan, sama seperti Kristus. Sebab kami sadar Tuhan, kalau kami tidak membawa damai, kalau kami tidak membawa Yesus di dalam kehidupan kami, kami tidak berhak disebut sebagai anak-anak Allah. Kami bukan siapa-siapa, tapi hari ini kami mau jadi anak-anak Allah yang membawa damai. Roh Kudus, Kau berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.